Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya banggakan seluruh siswa-siswi SMK Pariwisata Citayam, khususnya kelas 10 akomodasi perhotelan. Pada pertemuan pertama ini, Bapak akan menjelaskan tentang cara berpikir dalam memahami sejarah. Ya, dalam mata pelajaran sejarah Indonesia, pertemuan pertama ini adalah cara berpikir dalam memahami sejarah. Ini adalah peta konsepnya. Yang pertama pengertian sejarah, terus unsur penting dalam sejarah, pengertian sejarah menurut para ahli, ruang lingkup sejarah, konsep berpikir, objek kajian sejarah, perubahan dan kesinambungan, faktor yang mempengaruhinya, yang terakhir adalah kronologi dan periodisasi. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian sejarah. Istilah sejarah merupakan kata yang datang dari bahasa Arab, yaitu syajarotun, yang artinya pohon. Jadi di dalam ilmu sejarah di situ dikatakan bahwa sejarah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya pohon, itu syajarotun yang artinya pohon. Kenapa? Karena apabila kita melihat struktur kerajaan dari zaman dulu pasti berbentuk seperti pohon, ya, dari atas sampai dengan bawah, dari runcing tiba-tiba terus ke bawah seperti pohon, layaknya pohon, ya. Terus kemudian dalam bahasa Inggris sejarah adalah history yang artinya masa lalu. History yang artinya masa lalu. Kemudian dari bahasa Yunani sejarah adalah historia yang artinya kumpulan informasi, ya. Jadi itu ada tiga pengertian sejarah. Kemudian secara umum sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu kehidupan manusia, pada kehidupan manusia. Jadi sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lampau atau masa lalu umat manusia. Itu sejarah. Kemudian unsur penting dalam sejarah. Unsur penting dalam sejarah itu ada tiga. Yang pertama manusia, yang kedua ruang, yang ketiga waktu. Manusia, apa itu maksudnya? Pembahasan mengenai manusia dalam peristiwa sejarah merupakan unsur penting karena manusia memiliki peran yang sangat penting menentukan dalam proses terjadinya peristiwa, ya. Jadi unsur terpenting dalam sejarah itu manusia, karena harus ada manusianya dulu baru bisa dikatakan itu adalah sebuah peristiwa sejarah. Yang kedua ruang. Unsur ruang yang dimaksud meliputi suatu tempat terjadinya suatu peristiwa, ya. Jadi di mana peristiwa itu terjadi, peristiwa sejarah itu terjadi di mana, itu harus ada ruang, ya. Ruang tempat kejadian peristiwa sejarah itu terjadi. Yang ketiga adalah waktu. Peristiwa-peristiwa manusia yang pernah terjadi pada masa lalu sangat terikat dengan waktu, ya. Sangat terikat dengan waktu. Kapan terjadinya sejarah itu, jadi ada waktunya kapan terjadinya sejarah itu, ya. Waktu memiliki dua makna, yaitu makna denotatif dan makna konotatif, ya. Kemudian sekarang adalah pengertian sejarah menurut para ahli, ya. Di sini saya contohkan ada tiga eh, ahli yang mengatakan bahwa sejarah, ya, tentang sejarah. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah sebagai ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Jadi menurut Muhammad Yamin, sejarah itu sebagai ilmu pengetahuan, ya. Jadi ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Itu menurut Muhammad Yamin. Yang kedua adalah menurut Muhammad Ali. Menurut Muhammad Ali, sejarah adalah keseluruhan perubahan dan kejadian-kejadian yang benar terjadi. Jadi kejadian yang benar terjadi itu disebut sejarah menurut Muhammad Ali. Yang ketiga, pengertian sejarah menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, sejarah adalah satu sistem yang meneliti suatu kejadian sejak awal yang tersusun dalam bentuk kronologi, ya. Jadi sejarah itu adalah satu sistem, ya, yang meneliti suatu kejadian sejak awal yang tersusun dalam bentuk kronologi. Itu menurut Aristoteles, ya. Sejarah menurut Aristoteles adalah satu sistem
yang meneliti suatu kejadian sejak awal yang tersusun dalam bentuk dan kronologi. Kemudian ruang lingkup sejarah, ya. Objek kajian sejarah. Ruang lingkup adalah objek kajian sejarah. Objek kajian sejarah dibagi menjadi dua, yaitu fisik dan non fisik. Dalam meneliti peristiwa bersejarah harus kita ketahui dulu sumber sejarahnya, ya. Dalam meneliti sumber sejarah yaitu ada dua, sumber primer dan sumber sekunder. Ya. Pertama adalah tadi objek kajian sejarah dibagi menjadi dua, ya, fisik dan non fisik. Kalau fisik berarti ada bentuknya, benda nyata. Non fisik tidak ada bentuknya, ya. Jadi dalam meneliti peristiwa sejarah harus kita ketahui dulu sumber sejarahnya. Dalam meneliti sumber sejarah ada dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Apa itu sumber primer? Sumber primer dapat berupa tulisan, lisan, benda, ya. Jadi primer itu ada bentuk tulisan, baik itu peninggalan-peninggalan sejarah dari masa kerajaan, gitu kan, ataupun pelaku sejarah itu sendiri. Jadi bentuk lisan pelaku sejarah, orang yang ada dalam sejarah itu, ya, orang yang juga merasakan proses sejarah itu bisa dijadikan sebagai sumber primer, ya. Kemudian sumber sekunder dapat berupa buku yang ditulis sejarawan berupa karya sastra, ya. Primer adalah karya sejarawan dalam bentuk karya sastra dan lain sebagainya, ya. Kemudian konsep berpikir sejarah itu ada konsep berpikir diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu. Apa itu konsep berpikir diakronik? Proses berpikir diakronik adalah proses berpikir tentang sejarah yang menggambarkan waktu atau urutan terjadinya sebuah peristiwa. Jadi peristiwa itu pasti ada urutannya, tidak tiba-tiba langsung jerak gitu kan, enggak, tapi ada rentetan, ada urutannya, ya, waktunya, gitu kan, dan lain sebagainya. Kemudian konsep berpikir sinkronik, ya. Konsep berpikir sinkronik adalah proses menganalisa sesuatu pada suatu saat tertentu, ya. Proses menganalisa sesuatu pada saat tertentu, tidak menjelaskan peristiwa dari awal dan hanya intinya saja. Jadi sinkronik itu hanya inti daripada sejarah itu saja. Jadi tidak mengikuti proses awalnya, tidak, tapi langsung pada intinya, ya. Yang kemudian adalah ruang. Proses berpikir tentang sejarah yang hanya mengetahui tempat terjadinya peristiwa, itu ruang. Itu cara berpikir atau konsep berpikir ruang itu adalah hanya mengetahui tempat terjadinya peristiwa itu saja, ya. Kemudian konsep berpikir waktu. Apa itu yang dimaksud? Konsep dasar di mana setiap peristiwa sejarah memiliki unsur waktu kapan peristiwa itu terjadi, ya. Kemudian selanjutnya adalah ruang lingkup sejarah. Sejarah sebagai peristiwa, ya. Kemudian sejarah sebagai ilmu, dan yang ketiga adalah sejarah sebagai teladan. Sejarah sebagai peristiwa yang pertama unik, ya. Unik. Kenapa dikatakan unik? Karena terjadi hanya sekali. Peristiwa itu terjadi hanya sekali. Artinya apa? Artinya tidak dapat diulang kembali. Itu sejarah. Jadi tidak akan pernah terulang lagi yang namanya sejarah. Yang kemudian adalah objektif. Apa itu yang dimaksud objektif? Itu sesuatu dengan fakta-fakta terjadi. Jadi ada faktanya, bukan mitos. Fakta nyata terjadi peristiwa itu. Kemudian penting, catatan peristiwa yang memiliki nilai sangat penting bagi manusia. Sejarah itu mempunyai nilai yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kemudian sejarah sebagai ilmu. Ilmu yang berasal dari bahasa Arab yaitu al-ilmu, yang berarti pengetahuan, ya. Kemudian sejarah sebagai teladan. Sejarah dikatakan penting ketika peristiwa tersebut mengandung nilai positif yang bisa dijadikan sebagai teladan. Kemudian perubahan dan kesinambungan dalam sejarah. Perubahan memiliki makna
segala aspek kehidupan yang mengalami pergerakan seiring dengan berjalannya proses kehidupan manusia. Kehidupan manusia yang selalu berkembang terkadang terjadi dalam waktu cepat dan lambat. Kesinambungan dapat terjadi, kesinambungan dapat terjadi apabila kelompok masyarakat hanya melakukan adopsi sistem yang telah dilakukan pada masa-masa sebelumnya. Kemudian faktor yang mempengaruhi proses perubahan dan kesinambungan. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Apa saja yang mempengaruhi proses perubahan dan kesinambungan dalam faktor internal? Itu ada 3. Yang pertama perubahan penduduk, yang kedua penemuan baru, dan ketiga konflik dalam masyarakat. Itu adalah faktor internal dalam perubahan dan kesinambungan, ya. Kemudian faktor eksternal ada 2, yaitu faktor alam dan peperangan. Itu adalah faktor eksternal dalam proses perubahan dan kesinambungan, ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan kronologi dan periodisasi? Istilah kronologi berasal dari kata krono yang artinya waktu dan logi yang artinya ilmu. Jadi kronologi adalah ilmu yang mempelajari tentang rentetan semua peristiwa yang terjadi pada masa tertentu. Itu kronologi. Sedangkan periodisasi yaitu pembabakan waktu. Jadi periodisasi adalah pembabakan waktu, ya. Itu adalah materi pertama yang bisa Bapak sampaikan. Insya Allah kita ketemu di pertemuan kedua minggu depan, ya. Dalam pertemuan pertama ini Bapak harap apa yang Bapak sampaikan dapat diserap oleh anak-anak sekalian, ya. Terakhir, apabila ada kata-kata Bapak yang salah, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.